Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Binus kembali hadir menjumpai Anda pada hari ini bersama saya Bingga Idul Fitri Santoso dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi yang pertama yaitu mengenai profil Bank Mega Syariah. Bank Mega Syariah pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Teguh, yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990. Kemudian diakuisisi oleh PT Mega Corpora melalui PT Mega Corpora dan PT Pararekan Investama pada 2001. Akuisisi ini diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia atau BSMI. Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir 3 tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah. Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Izin itu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah bagi umat di Indonesia. Selain itu, sejak tahun 2018, Bank Mega Syariah telah ditunjuk sebagai bank penerimaan, bank penempatan, dan bank mitra investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Dan selanjutnya di tahun 2019, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH mempercayakan Bank Mega Syariah untuk menjadi salah satu bank likuiditas yang menjadi partner BPKH selaku penanggung jawab pengelolaan dana haji di Indonesia. Untuk mewujudkan visi tumbuh dan sejahtera bersama bangsa, PT Mega Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya pada tahun 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, pemegang saham meningkatkan modal dasar dari 400 miliar menjadi 1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari 150 miliar menjadi 318 miliar. Saat ini jumlah modal disetor telah mencapai 847 miliar. Pada tahun 2013, untuk semakin memperkokoh posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank syariah terdepan di Indonesia, maka bank melakukan relokasi kantor pusat dari Menara Bank Mega ke Menara Mega Syariah. Penghimpunan dana yang ada di Bank Mega Syariah yaitu ada 3. Yang pertama, tabungan. Tabungan sendiri itu terdiri dari tabungan utama IB, tabungan IB dolar, tabungan investasi IB, tabungan platinum IB, tabungan rencana IB, tabungan haji IB, tabungan haji anak IB, tabungan go IB, tabungan simple IB. Lalu yang kedua ada giro. Giro sendiri terdiri dari giro utama IB dan giro utama IB dolar. Dan yang ketiga, deposito. Deposito sendiri terdiri dari deposito plus IB dan deposito plus IB dolar. Penghimpunan dana Bank Mega Syariah pada tahun 2021 yaitu terdiri dari yang pertama ada tabungan mudharabah berdasarkan jenis produknya yaitu terdiri dari tabungan haji 216 miliar 733 juta 538 ribu, lalu tabungan investasi
416.428.459.000. Lalu tabungan mudharabah plus 224.903.252.000. Lalu tabungan utama platinum 61.876.698.000. Lalu tabungan rencana 280.113.022.000. Lalu tabungan siswa simpel 1.508.298.000. Lalu yang terakhir tabungan umroh 12.333.000. Lalu ada deposito berjangka mudharabah yang terdiri dari pihak berelasi 944.896.476.000. Lalu ada pihak ketiga 7.983.673.374.000. Lalu yang terakhir ada giro, yaitu sebesar 1.452.233.000. Perbedaan penghimpunan dana dari bank konvensional yaitu terletak pada prinsip yang diterapkan, di mana prinsip yang diterapkan pada bank syariah yaitu prinsip syariah. Pada pengelolaan dana nasabah baik itu berupa titipan atau wadiah maupun berupa investasi atau mudharabah. Dengan pola profit sharing dan revenue sharing, bank syariah tidak mengenal adanya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah bagi hasil pada produk yang menggunakan akad mudharabah dan bonus pada produk yang menggunakan akad wadiah. Sedangkan pada bank konvensional, pengelolaan dana nasabah dilakukan dengan prinsip konvensional. Bank konvensional akan memperjanjikan suku bunga tertentu yang dilakukan di awal dan suku bunga tersebut tidak akan berubah atau terpengaruh terhadap kondisi dan kinerja perusahaan. Pembiayaan yang ada di Bank Mega Syariah yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan rekening koran syariah, pembiayaan dengan skema channeling, executing, dan joint financing, pembiayaan IMBT IB, pembiayaan MMQ IB, pembiayaan berkah IB, pembiayaan Gria berkah IB. Pembiayaan Bank Mega Syariah tahun 2021 terdiri dari yang pertama, piutang murabaha neto yang terdiri dari pihak berelasi sebesar 37.284.686.000 dan pihak ketiga sebesar 2.673.009.060.000. Lalu yang kedua ada pembiayaan musyarakah neto yang terdiri dari pihak berelasi sebesar 114.652.111.000 dan pihak ketiga sebesar 4.022.350.161.000. Lalu yang ketiga, pembiayaan mudharabah neto yang terdiri atas pihak ketiga 324.320.745 dan yang terakhir pinjaman card neto yang terdiri atas pihak ketiga sebesar 6.943.818.000. Perbedaan pembiayaan yaitu dalam pinjaman konvensional, kredit yang diberikan kepada konsumen disertai dengan bunga. Sedangkan pada pembiayaan dana syariah, bunga sama sekali tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai riba. Sehingga pada bank syariah menggunakan akad yang berprinsip syariah seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain sebagainya. Dalam sistem pembiayaan konvensional, nasabah sepenuhnya menanggung risiko apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman, atau nantinya dikenakan denda yang berupa bunga yang dibebankan kepada nasabah, di mana besaran bunga bisa semakin meningkat bila nasabah tidak membayar hingga batas waktu yang sudah ditetapkan. Sedangkan dalam prinsip syariah, pihak perusahaan pembiayaan sebagai penyedia dana syariah harus ikut menanggung sebagian risiko dari hasil perjanjian bersama konsumen.
Pendapatan Bank Mega Syariah pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.237.433.583.000, di mana total tersebut diperoleh dari yang pertama pendapatan margin murabahah sebesar 270.087.267.000. Lalu ada pendapatan bagi hasil yang terdiri dari yang pertama musyarakah sebesar 258.212.660.000. Lalu yang kedua ada mudharabah sebesar 28.946.753.000 dengan subtotal yaitu 557.246.680.000. Lalu ada pendapatan sewa ijarah sebesar 1.843.746.000. Lalu ada pendapatan usaha lainnya yang terdiri dari yang pertama ada bagi hasil surat berharga yaitu sebesar 641.521.182.000. Lalu yang kedua ada bagi hasil penempatan pada bank lain yaitu sebesar 4.436.709.000. Lalu yang ketiga ada bagi hasil suku Bank Indonesia yaitu sebesar 964.209.000. Lalu yang terakhir lainnya yaitu sebesar 31.421.057.000 dengan subtotal pendapatan usaha lainnya yaitu sebesar 678.343.157.000. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Sepanjang periode tahun 2021, Bank Mega Syariah telah menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah sebesar 4.447.499.000. Dana tersebut bersumber dari zakat perusahaan maupun dari produk simpanan dan setoran infak yang dibukukan dari tahun buku 2020 sebesar 4.333.051.000. Saldo awal dana zakat yang merupakan akumulasi sisa zakat tahun sebelumnya sebesar 114.777.000. Zakat produk simpanan sebesar 295.781 dan infak sebesar 32.966. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tahun 2021. Total sumber dana kebajikan adalah sebesar 811.038.000. Lalu untuk penggunaan dana kebajikan yaitu 466.750. Sehingga kenaikan sumber dana kebajikan adalah 344.288.000. Sumber dana kebajikan pada awal tahun yaitu 241.300.000. Sumber dana kebajikan pada akhir tahun yaitu 585.589.000. Kinerja keuangan pada tahun 2021 yaitu total dana syirka di tahun 2021 tercatat sebesar 10,79 triliun, meningkat sebesar 44% dari tahun 2020 yang sebesar 7,50 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh strategi bank untuk meningkatkan volume aktiva produktif non-pembiayaan yaitu pada surat berharga syariah negara, sehingga perlu didukung pula dengan peningkatan pendanaannya, antara lain melalui dana syirkah. Lalu Bank Mega Syariah mencatatkan pendapatan operasionalnya sebesar 1,17 triliun, meningkat sebesar 123% dibanding tahun 2020 yaitu sebesar 524,15 miliar. Peningkatan pendapatan operasional ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan aktiva produktif baik dari pembiayaan maupun surat berharga syariah, termasuk keuntungan hasil penjualan surat berharga syariah selama tahun 2021.
Lalu pada tahun 2021, bank mencatatkan laba usaha sebesar 708,38 miliar. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 303% jika dibandingkan dengan pencatatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 175,65 miliar. Peningkatan tersebut dikarenakan oleh strategi bank untuk meningkatkan perolehan laba usaha melalui peningkatan volume pembiayaan secara selektif yang ditunjang dengan upaya menekan biaya dana melalui peningkatan komposisi dana murah serta keuntungan penjualan surat berharga syariah negara selama tahun 2021. Untuk informasi yang lebih lengkap mengenai informasi Bank Mega Syariah, Anda bisa mengunjungi website www.megasyariah.co.id. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Bingga Idul Fitri Santoso, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.